Oke, halaman 15. Nah, halo. Sudah, Pak. Oke, kalian nggak ada komen latihan 1, LKS 1, berarti saya anggap nggak ada masalah di situ. Karena saya sudah lemparkan ke kalian, tawaran, ada pertanyaan, saya buka forum untuk tanya jawab, kalian nggak bertanya, nggak ada masalah berarti. Oke, saya lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu halaman 15, bagian B, menentukan nilai limit fungsi trigono mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya itu pun, di latihan sebelumnya itu pun, sebenarnya kalian sudah ada juga nilai kosinusnya kan. Ya, tapi di sini bentuknya lebih kompleks dalam penggunaan rumus-rumus trigononya. Jadi pertama, di situ kalian tes limit. Kalau hasilnya 0/0, berarti kalian harus menggunakan rumus trigono. Oke, rumus trigononya ini tentunya yang kelas 1 dan yang kelas 2. Yang sudah kalian pelajari, diingat kembali, dibuka kembali. Kalau lupa, dihafalkan kembali. Oke? Paham? Paham, Pak. Halo, oke. Nah, kemudian, kalau 0/0 hasilnya, maka kalian pakai rumus trigono, tapi juga bisa ada pakai cara lain, yaitu cara pakai metode atau dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital ini menggunakan konsep turunan dari fungsi trigonometri. Kalian sudah diajarin oleh Teacher Paulo tentang penggunaan dalil L'Hopital untuk menyelesaikan limit dari fungsi trigonometri. Sebetulnya aljabar juga bisa pakai dalil L'Hopital. Sudah diajarin? Masih ingat? Seharusnya belum, Pak. Oh, belum diajarin ya sama Teacher Paulo? Turunan trigono sudah diajarin belum? Ada diajarin turunan trigono? Adanya limit trigono, Pak. Oh, limit trigono. Ya, turunan Oke, baru limit trigono. mulai. Limit trigono diajarin, tapi dalil L'Hopital belum diajarin. Seharusnya begitu, Pak. Agak lupa saya. Oke, kalau belum diajarin, saya bersyukur kalian belum diajarin oleh Teacher Paulo, karena saya tidak mau kalian pakai dalil L'Hopital. Oke? Karena dalil L'Hopital ini mempermudah hidup kalian untuk mengerjakan soal limit trigono maupun soal limit aljabar. Tapi saya tidak mau hidup kalian mudah untuk saat ini. Oke? Saya mau dalam tanda kutip siksa kalian. Oke ya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Ya? No pain, no gain, right? Jadi kalian harus bersakit-sakit untuk bisa mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu. Harus bersakit-sakit. Oke. L'Hopital saya nggak akan ajarkan ke kalian saat ini, karena saya mau kalian betul-betul kuasai menyelesaikan limit trigono dengan menggunakan cara limit yang sebenarnya. Oke? Dengan menggunakan teorema limit, dengan menggunakan rumus trigono, identitas trigono. Nah, itu saya mau kalian bisa menggunakan itu semuanya. Nah, nanti L'Hopital itu nanti belakangan. Kalau memang masih ada waktu. Nah, nanti baru kita belajar sama-sama untuk L'Hopital. Paham di sini? Jadi saya tidak mau kalian, misalnya kalian sudah ada yang bisa nih, dalil L'Hopital, entah lihat di internet atau gimana, saya tidak mau kalian kerjakan itu pada waktu kalian ulangan nanti. Paham? Paham, Pak. Oke, jadi kalian hanya diizinkan mengerjakan pakai cara yang halal.
Saya nggak mau kalian pakai dalam tanda kutip cara yang haram tapi dihalalkan. Saya anggap dalil El-Hopital itu cara yang haram tapi dihalalkan gitu loh. Oke, itu dalam tanda kutip ya. Saya nggak mau kalian pakai itu. Saya mau kalian pakai cara limit yang benar-benar limit, pakai aturan-aturan ataupun rumus-rumus trigonometri. Oke, itu aja yang halaman 15. Oke, untuk berikutnya kalian lihat contoh 7 di halaman 16. Oke, sebenarnya sebelum masuk ke contoh 7, ada yang mau disampaikan sehubungan dengan yang halaman 15 tadi? Atau ada yang mau ditanyakan? No comment? Pak, ada, jadi Pak. kita semuanya harus pakai identitas trigonometri ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Pokoknya yang jelas El-Hopital pantang dipakai. Itu aja. El-Hopital pantang dipakai. Tidak boleh. Begitu saya lihat El-Hopital kalian pakai, saya sekali. Saya nggak perlu ngecek lagi pekerjaan kalian. Langsung zero. Langsung big zero. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jangan sekali-sekali coba pakai El-Hopital. Saya tidak izinkan sama sekali. Karena saya mau kalian benar-benar pakai dan kuasai limit trigono dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri, identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Oke, nah di sini saya mau ingatkan, Pak, ini kan kalian belajar masih lihat contoh-contoh kan, contoh 7, contoh 8, 9, dan seterusnya nanti. Nah, ini pada waktu kalian belajar ini, oke lah, kalian masih lupa, kalian bisa lihat-lihat kembali rumus-rumusnya. Nah, ini saya nasihatin kalian ya. Saya kasih saran ke kalian. Kalian ikutin, bagus. Kalian tidak ikutin, tidak bagus. Oke? Oke, gini, saya jelaskan. Kalian pada waktu lihat kembali saat ini, karena masih belum ingat atau sudah lupa, mau ingat lagi, boleh silakan lihat. Tapi saya sarankan, sebelum nanti kalian mengerjakan latihan, oke, nanti kan saya kasih PR-nya tuh. Sebelum kalian mengerjakan latihan, kalian hafalkan betul semua identitas trigono dan rumus trigono yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Harus hafal betul. Artinya apa? Pada saat nanti kalian ngerjakan latihan itu, kalian tidak lagi membuka buku untuk ngecek rumusnya apa. Semuanya sudah harus ada berada di dalam otak pikiran kalian. Semua rumus itu. Jadi kalian bisa langsung gunakan. Ngerti nggak? Otak-atik olah-olah kalian semuanya itu lihat, maksudnya pikir lagi dari apa yang sudah kalian pelajari, bukan dari buku. Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Belajar itu harus bentuknya segitiga. Nggak bisa hanya garis lurus. Sudah pernah saya bilang itu? Sudah belum? Yang pada waktu saya ajar di kelas 11 IPA A, sudah pernah saya bilang belum ini? Belajar itu bentuknya harus segitiga. Artinya, buku atau catatan atau apapun juga yang ada di sebelah kiri kalian, kalau kalian belajarnya dalam bentuk garis lurus, itu kalian hanya mentransfer rumus yang ada di buku catatan atau buku apalah, pokoknya yang sudah ada rumusnya itu, terus kemudian kalian tulis di sebelah kanan kalian, itu buku latihan kalian, ngerti? Jadi hanya transfer garis lurus gitu aja. Bentuk segitiga maksud saya adalah, dari buku itu harus naik dulu ke otak kalian, yang dari buku catatan itu, rumus-rumusnya itu, harus naik dulu ke otak kalian, baru dari otak kalian, kalian tulis di catatan, di buku latihan. Paham?
Itu artinya bentuk segitiga. Naik dulu ke kepala kalian, baru dari kepala kalian dituangkan ke buku latihan. Bukan dari buku catatan ataupun dari buku teks, kemudian kalian transfer langsung ke buku latihan. Kalau seperti itu belajarnya kalian percuma, nol besar. Karena pada saat nanti ujian atau ulangan, kalian tidak akan bisa. Karena belum ada di dalam otak kepala kalian. Paham maksudnya? Pada waktu ulangan kan bukunya ditutup, nggak boleh buka. Kata siapa, Pak, nggak bisa buka? Bisa lah. Ya kan? Betul, apalagi online gini, Pak. Ya, kira-kira gitu nggak? Bisa Halo? aja, Pak. Bisa aja kan? Itu namanya curang. Kalau seperti itu. Tidak boleh. Karena kan sudah ditentukan ujiannya adalah closed book, bukan open book. Jadi semuanya harus ada di dalam kepala kalian. Kalau kalian selamanya transfer selama latihan ya, ngerjakan latihan PR itu kalian hanya transfer dari buku textbook ke buku latihan kalian. Soal kayak gini kan, wah dilihat di textbook kayak gimana ya cara ngerjainnya. Oh, yang kayak gini modelnya mirip-mirip, copy. Ikut. Itu artinya tidak ada di dalam kepala kalian itu ilmu. Oke? Bisa? Itu saya sarankan ke kalian seperti itu. Kalian harus kuasai dulu rumus-rumusnya semua, ingat semua, baru kalian kerjakan latihan. Oke ya? Bisa ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Dan jangan pernah berpikir, ini saya ngasih banyak nasihat aja. Dan jangan pernah berpikir nantilah belajarnya nanti aja, waktu mau ulangan. Toh nanti juga lupa lagi, Pak. Itu kan kebanyakan kalian. Betul nggak? Martin sudah join ya? Halo Pak. Ya, Martin sudah join. Oke, berarti yang belum join tadi dua orang ya, Javier dan Ini Pak Charleston saya. dan Zoe. Iya, Pak. Charleston dan Zoe yang belum ya. Oke, Zoe karena sampai 3 jam fisikanya. Jadi mungkin nggak bakal masuk, Pak. Oke, Zoe dan Charleston tahu. Oke. Itu yang nggak join. Oke. Ya. Jadi kalian si Ignatius kenapa ini Ignatius? Ignatius oke ke toilet. Jadi saya ingatkan begitu ke kalian, istilahnya harus semuanya itu harus ada di dalam kepala kalian. Ya. Kalian mungkin bilang, Pak, saya sudah belajar loh, Pak, mati-matian, Pak. Sampai tidur tadi pagi jam 3 baru tidur loh. Bangunnya jam 6, belajar lagi. Tapi nggak bisa, Pak. Maka itu lain kali saya nggak mau belajar lah, Pak. Belajar nggak belajar sama aja kok, sama-sama nggak bisa. Gitu kan biasanya kalian? Betul nggak? Pak. Nah, siapa yang jawab ya itu barusan? Javier, Pak. Javier. Oh ya, Javier biasanya kamu gitu ya, pikir gitu ya. Belajar nggak bisa. Belajar pun juga belajar nggak bisa. Nggak belajar pun juga nggak bisa. Sama aja, bagus nggak usah belajar. Malahan saya nggak belajar malah bisa loh, Pak. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Oke, kalau kalian nggak belajar, itu bisa. Itu jangan pikir karena kalian nggak belajarnya, maka itu bisa. Jangan salah pikir. Itu jangan-jangan kalian sebetulnya pada waktu pelajaran di sekolah, di kelas, kalian merhatiin. Ngerti nggak? Dan kalian sudah ngerti. Tapi pada saat kalian mau ulangan, kalian entah mungkin males atau gimana, nggak usah belajar. Ternyata yang keluar itu ada apa yang sudah kalian ngerti pada waktu belajar di kelas. Ada kemungkinan seperti itu kan. Jadi kalian pikir, loh saya nggak belajar pun bisa kok. Ngapain belajar? Malah belajar malah nggak bisa. Oke, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kalian sudah belajar ternyata nggak bisa, itu berarti cara belajar kalian yang salah, gitu loh. Mungkin aja kalian belajarnya ya kebut semalam kan,
Semua rumus itu langsung dihafalkan satu malam sebelumnya. Nah, kemungkinan lupa, atau kemungkinan nggak tahu bagaimana menggunakan rumusnya itu. Oke? Ya, saya cerita. Ya, nggak tahu saya waktu itu sudah cerita belum sama kalian. Pada waktu saya ngajar di Kalam Kudus, saya ulangan kan, keliling, lihat anak-anak itu, ada satu anak nulis rumus di kertas coretnya. Buat saya nggak masalah, karena sudah tutup buku gitu. Buku sudah dimasukkan, terus dia tulis rumus semua. Saya tanya, ngapain kamu tulis rumusnya semua? Ya Pak, banyak Pak rumusnya, takut lupa, katanya. Oke, nggak masalah. Terus habis itu sudah setengah jalan ulangan, misalnya 1 jam pelajaran, misalnya 45 menit, oke, 15 menit kemudian saya keliling lagi lihat. Saya lihat anak itu nggak ngerjain apa-apa. Terus habis itu saya tanya sama dia, kamu kenapa kok nggak kerjain apa-apa? Rumus sudah ada semua, sudah kamu tulis, kan tinggal pakai. Terus anak itu bilang apa? Iya Pak, tapi saya nggak tahu pakai yang satu. Dia hanya tahu rumusnya, tapi nggak bisa pakainya. Buat apa? Gitu kan? Oke. Jadi kalian harus siapkan jauh-jauh hari, dan otak kita itu, cara kerjanya, itu adalah berdasarkan pengulangan. Semakin diulang, dia akan semakin ingat. Jadi kalau kalian belajarnya hanya 1 malam sebelumnya, ya mungkin aja ingat, tetapi akan mudah lupa. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Jadi sama aja kayak nggak ada ilmunya lagi gitu loh. Nilainya mungkin aja bagus. Nah, kalian sekarang belajarnya itu, kalian belajar itu untuk nilai atau untuk ilmu? Kendrick. Ya, Pak. Kamu belajar itu, sekolah itu untuk ilmu atau untuk nilai? Untuk apa? Untuk ilmu, berarti nilai nggak penting lah ya. Oke? Penting, Pak. Oh, penting. Jadi untuk ilmu atau untuk nilai? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Caranya gimana kamu supaya bisa dapat dua-duanya, dapat ilmu dan dapat nilainya? Belajar dengan guru. Dengan apa? Ya itu tadilah. Kalau kalian repeat terus, ilmu itu nempel terus di kepala. Kemungkinan untuk lupa itu kecil. Jadi ilmunya, kalian kalau begitu dapat ilmunya, kalian akan dapat nilainya. Tapi bisa aja kalian dapat nilai, tapi nggak dapat ilmunya. Contohnya yang tadi. Kalian belajar hanya 1 malam, memang dapat nilainya besoknya. Tapi harus itu ilmunya hilang. Jangan besoknya. 2 jam setelah ujian aja kalian ditanya lagi, mungkin sudah lupa. Nggak tahu lah, lupa aku rumusnya itu. Pagi ujian, sorenya ditanya sama temannya, kamu tadi misalnya gimana? Nggak tahu, lupa. Udahan. Oke? Atau bisa aja nilainya dapat dengan cara menyontek. Itu lebih parah lagi. Sudah nggak ada ilmu, dapat lagi nyontek dapat nilainya. Oke, saya minta kalian perbaiki cara belajarnya. Tinggal 10 menit. Oke, sekarang saya lanjutkan ke halaman 16. Kalian lihat contoh 7. Saya beri waktu mungkin 2 menit untuk lihat contoh 7. Ini gampang aja. Pertama tes limit, gagal kan karena 0/0. Kemudian pakai rumus trigono, cara 1. Rumus trigononya ada 2 macam ya di situ. Cara 1 dan cara 2. Cara 3-nya L'Hopital saya nggak mau kalian pakai itu. Halo, bisa ngerti?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau kalian mau pelajari lihat cara L'Hopital ya nggak masalah sih. Tapi saya nggak mau kalian pakai itu. Oke, kalian lihat cara 1 dan cara 2 lah, contoh 7. 2 menit. Contoh 7 ada pertanyaan untuk cara 1? Bentar, Pak, belum siap. Ini. Itu kalian sudah dibantu dengan petunjuk guru yang di samping kirinya itu ya. Cos 2x itu rumusnya ada 3 macam. Jadi kalau 1 kurang cos 2x itu kan berarti sama dengan 2 sin kuadrat x. Oke, cara 1 ada masalah? Edulin? Nggak ada. Kayaknya belum ada, Pak. Oke, cara 2. Cara 2 itu sebenarnya sama aja menggunakan rumus trigono, tapi yang cara 2 itu dia cos 2x-nya, dia bukan ambil yang 1 kurang 2 sin kuadrat. Itu kan ada 3 rumus ya kan, cos 2x kan. Nah ini cara yang kedua ini dilakukan oleh anak lain misalnya kan. Anak lain ingatnya cos 2x itu sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Jadi ditulisnya di situ digantinya cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kemudian cos 4x itu ditulisnya menjadi cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x gitu loh. Jadi cara trigono ini bisa berbagai macam bentuk caranya. Tergantung kepada rumus yang mana yang kita pakai. Oke. Nah, kalau cara 2 ini kalian pakai cara 2 ini caranya lebih panjang, lebih ribet daripada cara yang pertama. Oleh karena itu, bergantung kepada bagaimana kreativitas kalian dalam mengolah, memodifikasi ataupun memanipulasi tapi dalam arti nilainya tetap sama ya. Memodifikasi lah saya pakai istilah. Oke, memodifikasi soal itu menjadi bentuk dengan menggunakan rumus-rumus trigono ada dan pakai yang mana itu tergantung kepada kreativitas kalian. Oke? Oke, Pak. Nah, itu cara yang cara kedua itu kemudian anak itu terpikir, oh ini 1 yang di depan ini ganggu. Jadi kemudian cos kuadrat itu dia tambahkan sin kuadrat supaya menjadi bentuknya nanti 1. Jadi 1 kurang 1 jadi 0 kan. Nah, kalau sudah tambah sin kuadrat kan berarti untuk cos kuadrat kurang sin kuadrat itu sudah berubah nilainya. Kalau kalian hanya tulis tambah sin kuadrat. Oleh karena itu harus dikurang dengan 2 sin kuadrat lagi supaya menjadi bentuk soal semula.
tetap nilainya menjadi cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sampai di sini bisa ikuti? Bisa, Pak. Bisa. Kemudian cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Ini pun dia jadikan bentuk satu lagi. Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat 2x. Supaya nilainya tetap menjadi min sin kuadrat 2x, jadi dia kurangi dengan 2 sin kuadrat 2x. Oke. Nah, 2 sin kuadrat 2x. Nah, sin 2x ini dia pakai sudut ganda. Sin 2x berarti 2 sin x cos x. Karena dikuadratkan menjadi dalam kurung 2 sin x cos x kuadrat. Kemudian depannya kan ada angka 2, tambahin 2 aja. Oke. Kemudian 2 dikuadratkan jadi 4. 4 dikalikan dengan angka 2 di depannya jadi 8. 1 kurang 1, 0. Jadi menjadilah 8 kuadrat cos kuadrat. Hasilnya tetap sama, yaitu 1/4. Cuman cara yang pertama lebih pendek, lebih simpel. Cara yang kedua lebih panjang. Oke ya. Oke, contoh 8. Nah, ini contoh 8 ini menggunakan, nah ini rumus-rumus yang sudah dikembangkan lagi. Oke. Jadi cos AX itu bisa dikembangkan lagi menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi contohnya tadi kan cos 2X, berarti A-nya 2 kan. 1 kurang 2 sin kuadrat, 2 per 2X. 2 per 2X adalah 1, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, yang seperti ini, rumus seperti ini kalian bisa ingat, bisa kembang.